Selamat pagi. Seperti biasa di pagi hari saya akan menemani ngopi teman-teman. Kita akan lihat di hari ini, di hari Senin, biasanya pergerakan marketnya tidak terlalu menarik, tapi untuk menemani teman-teman ngopi saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk market hari ini. Ini adalah gambaran atau ulasan, jadi bukan saran untuk entry, bukan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman memahami risikonya sebelum trading. Oke, langsung aja. Yang pertama, ada peluang di pair mana aja. Kita akan lihat di pair New Zealand USD terlebih dahulu. Untuk pair New Zealand USD, jika kita lihat di time frame H4, kita akan lihat di sini. Di time frame 4 market saat ini dalam kondisi bearish secara keseluruhan, tapi di sini market membuat setup buy dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya, artinya potensinya harga akan naik. Jika kita gunakan garis Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market mungkin akan merespon setup buy dominant break ini time frame 4, potensinya harga akan naik di sini ke level Fibo 161, minimal akan naik sampai ke level Fibo 161. Untuk trader base, karena kita akan intraday, kita akan menunggu di base buy. Ini adalah base buy yang terdekat dengan harga saat ini dan satu-satunya base menurut saya, karena untuk base sell-nya ada cukup jauh, yaitu ada di atas, yaitu di sini terlalu jauh. Maka kita akan fokus selama base buy ini tidak di break oleh candle di time frame 4 nya, maka ini akan menjadi tempat kita menunggu harga. Seperti biasa, untuk konfirmasi entry perlu diingatkan lagi kalau base ini bukan konfirmasi entry, jadi base ini hanya tempat untuk entry. Karena masih banyak teman-teman yang ketika saya sharing entry atau memberikan ulasan menandai base, teman-teman langsung entry di base nya. Kita perlu konfirmasi lagi. Kita akan lihat di time frame 1 seperti biasa. Time frame yang sering saya gunakan adalah untuk konfirmasi time frame 1, tapi bisa juga teman-teman di time frame yang sama, itu di time frame 4 atau dua time frame di bawah time frame breast, yaitu time frame M15. Tapi saya lebih suka di time frame 1 karena menurut saya ini time frame ideal untuk konfirmasi. Kita akan tunggu harga datang ke base buy ini, lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Untuk pair Euro Jepang Yen, jika kita lihat di sini di time frame 4 saat ini market sama dalam kondisi setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Jika menggunakan konsep ini, jika setup ini direspon oleh market, maka potensinya harga akan naik ke level Fibo 161. Karena kita intraday, seperti biasa kita akan menunggu harga di base di time frame 4. Ini adalah base-nya. Kita akan lihat apakah base ini sudah di break atau belum. Base ini belum di break, dan tepat di penutupan market kemarin harga berhenti tepat di base buy ini. Kita akan tunggu di time frame 1. Jika market merespon dengan membuat setup buy CB1 break, tentunya jika tidak ada gap ya, karena biasanya kalau di hari Senin ini ada gap, tapi kita akan analisa market ini tanpa gap. Jika terjadi gapnya misalnya ke bawah, artinya setup ini sudah bisa digunakan lagi. Tapi jika ke atas masih bisa digunakan jika candle bull yang terbentuk. Saat ini potensinya jika melihat dari kondisinya, market akan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1 nya dan nanti akan ada candle bull yang breaknya. Kita akan lihat di pembukaan market hari Senin nanti apa yang akan terbentuk di market. Berikutnya untuk pair Audi Kanada. Untuk pair Audi Kanada, jika kita lihat di time frame H4, di time frame H4 saat ini harga berada di best sell potensial. Apa itu best sell potensial? Best sell potensial adalah best yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Ini adalah best potensialnya.
Mana yang pernah respon? Yang pernah merespon adalah yang ini. Respon yang pertama, market membuat setup sell dominan break dan harga turun. Lalu saat ini adalah kedatangan yang kedua. Jika kita lihat di sini di time frame H1, di sini terlihat base-nya seperti sudah di break oleh candle di time frame H1. Tapi jika di base ini market merespon dengan membuat setup sell Sibian atau dominan, maka biasanya candle yang break ini, candle bull ini, dia akan membuat shadow saja di time frame 4-nya. Artinya masih bisa digunakan. Base tidak bisa digunakan jika di break oleh candle di time frame yang sama dengan time frame base-nya. Tekanlah di time frame 1, jika melihat dari pola candle saat ini, potensinya harga atau market akan membuat setup sell Sibian break. Ini candle Sibian-nya. Kita tinggal menunggu ada candle bear yang break candle Sibian ini. Artinya market akan turun karena merespon base sell di time frame 4 ini. Berikutnya untuk pair Audi Jepang Yen. Untuk pair Audi Jepang Yen, jika kita lihat di time frame 4 saat ini, market masih dalam kondisi trend bullish karena market bergerak mengikuti setup buy dominan break di time frame 4 ini. Inilah setup buy dominan break. Dan saat ini harga belum sampai ke level Fibo 161, jadi masih ada potensi harga untuk naik kembali. Untuk peluang entry-nya saat ini untuk harga atau base yang terdekat dengan harga adalah base buy ini. Kita akan tunggu harga turun ke base buy tersebut. Lalu untuk konfirmasinya seperti biasa kita akan tukar ke time frame 1, menunggu harga sentuh base buy ini, lalu merespon dengan membuat setup buy Sibian atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair New Zealand Jepang Yen. Untuk pair New Zealand Jepang Yen, jika kita lihat di time frame 4 pun sama. Ini seperti pair sebelumnya. Di sini market membuat setup buy dominan break. Ini candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Potensinya harga akan naik minimal sampai ke level Fibo 161, yaitu di sini. Artinya masih cukup jauh. Tapi karena kita trader base, kita akan menunggu harga di base buy saja atau di base sell juga jika memang ingin counter, karena di sini ada base buy yang saat ini sudah dikunjungi harga, lalu ada base sell yang terdekat. Sebenarnya cukup berisiko jika kita entry di pair-pair yang terdekat seperti ini. Tapi ini hanya untuk sharing aja. Jika teman-teman berani untuk entry silakan. Jika kita lihat di time frame 1, di sini market membuat setup bolak-balik. Yang pertama, jika kita menggunakan base sell di time frame 4, market membuat setup sell dominan break. Tapi sebelum harga turun sampai ke level Fibo 161, market tidak mampu untuk break base buy di time frame 4 ini. Ini adalah base buy-nya dan market tidak mampu. Lalu harga di reject kembali. Saran saya dipakai seperti ini. Kita tidak ada entry sampai benar-benar ada salah satu dari base ini yang di break. Misalnya base sell di break, maka kita akan tunggu setup buy saja. Tapi jika base sell di break, kita akan tunggu setup sell saja. Tapi ini sebagai ulasan saja untuk pengalaman aja. Jika terdapat base-base yang seperti ini, base-base yang saling berdekatan dan berlawanan, itu cukup berisiko. Walaupun jika kita lihat di sini time frame 4, market masih dalam kondisi setup buy dominan break. Oke, berikutnya untuk pair Euro Kanada. Untuk pair Euro Kanada, jika kita lihat di time frame 4 saat ini market masih dalam kondisi setup sell Sibian break. Kita akan menggunakan garis Fibonacci. Sibiannya adalah candle bear ini, dan untuk candle breaknya adalah candle bear yang ini. Saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 161, artinya setup ini bisa dikatakan valid. Kita akan tandai base buy terlebih dahulu yang terdekat dengan harga saat ini. Ada dua base buy. Yang pertama sangat kecil seperti doji, tapi dia bisa digunakan karena masih memiliki body. Kita bisa tanda ini, atau base sell ini yang di atasnya. Ini juga bisa kita tandai. Peluang entry-nya, untuk peluang entry-nya jika melihat dari kondisi market saat ini harga masih berada di kisaran base buy dan sudah menyentuh base buy tersebut. Tapi ini tidak dalam bentuk koreksi. Misalnya jika harga koreksi ke base buy lagi,
misalnya ke base buy ini lalu membuat setup buy CBON atau dominan, kita bisa ambil peluang buy di sini. Tapi perlu berhati-hati karena di atas sini terdapat base sell. Saran saya mungkin tapi ini opsional aja karena masih berpotensi semua base ini direspon oleh market. Tapi jika melihat dari kondisi market saat ini yang masih dalam kondisi bearish, kecuali candle bear ini di break oleh candle bull, maka setup buy dominan break. Tapi saat ini masih dalam kondisi bearish. Peluang entry-nya mungkin kalau saya akan memilih ambil peluang sell. Tapi ini hanya opsional karena semua base ini masih berpotensi untuk direspon oleh market. Jika di time frame 1 ini market membuat setup CBON atau dominan. Tapi melihat kondisi marketnya mungkin saya akan menunggu harga di base sell ini lalu membuat setup sell CBON atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Untuk pair USD Jepang Yen, jika kita lihat di time frame 4 di sini market yang terdekat saat ini adalah ada base buy. Saat ini untuk pair USD Jepang Yen masih dalam kondisi sideways karena terlihat di sini harga hanya bergerak di rank di time frame 4 antara base ke base saja. Ada 2 base buy di sini, tapi kita akan tandai base yang pertama saja. Lalu ada base sell di atasnya. Seperti biasa untuk konfirmasinya kita akan tukar ke time frame 1 untuk menunggu harga datang ke salah satu base tersebut. Jika melihat saat ini kita akan tunggu di base buy saja karena yang terdekat dengan harga adalah base buy. Lalu tunggu respon market membuat setup buy CBON atau dominan. Untuk konfirmasi kita entry buy di sini. Atau jika harga tidak koreksi dan harga langsung naik ke base sell ini, maka kita juga bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika base buy ini, opsi yang ketiga, base buy ini tidak direspon oleh market, di sini kita masih terdapat base buy berikutnya. Kita hanya menunggu di base saja. Jadi entry kita tuh benar-benar hanya menunggu di tempat yang benar-benar sudah ditentukan oleh market, yaitu base. Kita tahu win rate base ini cukup baik. Karena itu base adalah tempat terbaik untuk entry, tapi bukan konfirmasi untuk entry. Kita akan tunggu di time frame 1. Jika base buy yang pertama ini tidak direspon oleh market, maka base buy kedua ini adalah tempat kita menunggu harga. Oke, sekian videonya. Jangan lupa ngopi, jangan lupa untuk stok beras karena harga beras terus naik. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.